Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Kondisi kebangkrutan ekonomi dunia, kondisi market crash pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah, masa-masa suram ekonomi itu sudah di depan mata. Ya, akhir Mei ini, ya, seperti di video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa akan terjadi di bulan Mei ini, mulai tanggal 17 Mei sampai seterusnya di bulan Juni. Ya. Bulan Mei selalu Anda harus ekonomi itu memburuk, Anda harus keluar dari saham. Ya, di sini sudah kelihatan bahwa tanda-tanda itu, sinyal itu sudah kelihatan dari kredit yang makin ketat, ya, pengetatan kredit, ya, pinjaman, ya. Karena suku bunga yang makin tinggi, otomatis bank-bank selektif dalam memberikan kredit, ya. Jadi memang itu sengaja untuk bagaimana ada kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia pun begitu, ya, yang mengalami inflasi yang cukup tinggi dengan kenaikan suku bunga. Jadi membuat kebijakan pengetatan nilai tukarnya, pengetatan uang yang beredar, likuiditasnya jadi berkurang. Nah, kalau itu yang terjadi, likuiditas berkurang, dampaknya itu ke ekonomi. Ekonomi itu udah pasti drop. Karena dunia usaha itu membutuhkan likuiditas untuk ekspansif usahanya, untuk membiayai usahanya yang udah setengah mampus di saat kondisi daya beli yang menurun ini. Nah, inilah yang sudah terjadi sekarang. Kredit makin ketat di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah barometer ekonomi dunia. Jika Amerika Serikat menerapkan kebijakan seperti itu, kredit yang makin ketat, yang membuat ekonomi mereka akan drop, ya, cenderung menuju ke resesi karena perusahaan-perusahaan akan susah untuk mendapatkan darah likuiditas, maka itu dampak ke usaha. Kalau Amerika Serikat sudah susah dalam belanjanya, likuiditasnya mengering, maka itu berdampak ke semua negara. Karena Amerika Serikat adalah pembeli terbesar. Nah, di China juga sudah mengalami deflasi. Berarti apa, sudah mengurangi belanjanya. Itu berdampak ke negara-negara Asia seperti kita Indonesia. Jerome Powell minggu lalu sudah mengatakan bahwa Gubernur Bank Sentral Amerika itu sudah mengatakan akan jeda, ada jeda untuk menaikkan suku bunga Federal Fund Rate yang sekarang ini sudah tinggi di level 5,25%. Jadi kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan suku bunga itu mungkin stabil saja, tidak berubah, ya, unchanged, tidak naik lagi. Sambil melihat inflasi ini, apakah inflasi itu menurun atau makin meningkat. Jadi benar-benar ke depannya nanti bahwa Anda itu harus keluar dari saham. Karena bursa saham dunia itu akan anjlok. Karena biasanya tren kalau suku bunga sudah tidak berubah, bursa saham dunia itu akan anjlok supaya suku bunga yang tinggi ini akan kembali dipangkas. Jadi ini sudah tren. Jadi ini semua mengarah ke sana. Gue bilang juga apa? Yang sudah saya katakan itu tentang kebangkrutan ekonomi dunia, tentang jatuhnya pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah, dan lain-lain yang sudah sering saya bicarakan konsisten di video ini, itu akan terjadi. Dan Anda tinggal membuktikannya, bahwa tidak akan lama lagi. Akhir Mei ini pasti ada kejadian luar biasa. Bukan Amerika Serikat keputusannya bukan tidak menaikkan pagu plafon utang kredit itu, bukan. Itu pasti terjadi, plafon utang pasti dibayar jika supaya Amerika tidak default. Tapi yang jadi masalah adalah sektor usaha. Dunia usaha mengalami masalah karena perbankan melakukan pengetatan likuiditas. Dengan kredit yang makin ketat, maka dunia usaha susah.
Maka dana-dana yang berada di money game, monkey bisnis yang kagak jelas seperti Bitcoin dan kripto-kripto itu sudah pasti akan dikeluarkan sebagai cash, uang cash untuk roda perputaran usahanya, untuk membiayai ekspansif usaha, operasional usaha, dan lain-lain, produksi dan lain-lain segala macam. Maka Bitcoin and crypto dan segala macam jenisnya yang kagak jelas itu, yang monkey bisnis, money game, tipu-tipu itu, harganya akan anjlok. Seperti di video saya tahun lalu sudah saya katakan bahwa Bitcoin itu sejatinya, sewajarnya akan menuju harga 0,00 US dollar. Kripto juga sama, semua akan menuju ke nilai sebenar-benarnya. Nilai instriknya adalah harga 0. Karena itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Harga mulai 0 dasarnya akan kembali lagi ke 0. Maka Anda yang masih mengoleksi Bitcoin, kripto, ya, sadar diri, karena kondisi yang saya sudah katakan di tahun lalu bahwa kalau likuiditas mengering, maka Bitcoin itu akan jadi 0. Itu harga sejatinya. Karena ngapain orang harus menyimpan sesuatu yang berisiko tinggi seperti itu, yang tidak jelas. Money game, ya, itu kan seperti money game, itu seperti ikan lohan, seperti bunga tulip, ya itu gak jelas. Ya. Anda cuma dibangun narasi, diprovokasi untuk membeli. Nah, mereka membeli barang mereka. Sudah Anda beli, ya sudah. Seperti Anda di tahun lalu 2021, banyak sekali dimanipulatif oleh Elon Musk, mengatakan Bitcoin akan dipakai untuk Tesla. Setelah dia sudah mendapatkan keuntungan dengan kenaikan Bitcoin, Anda yang beli itu, dia jual, dia katakan tidak dipakai lagi untuk pembayaran di mobil, pembelian di mobil Tesla, karena bla 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 gitu. Nah, sudah akhirnya Anda nangis darah, harga Bitcoin jatuh, tidak naik-naik selama-lamanya ke harga tertinggi sepanjang sejarah pada tanggal 21 November 2021. 26 November kalau nggak salah, 26 November 2021 harganya 69.900 US dollar Bitcoin terhadap US dollar, dan itu harga terakhir sepanjang sejarah, dan harga akan kembali menuju 0,00 US dollar. Begitupun juga dengan turunannya kripto-kripto yang lain. Hindari itu keluar. Jangan sampai Anda akan terjadi ratapan tangis air mata darah di seluruh dunia karena ikut-ikutan membeli narasi yang kagak jelas itu. Nah, indeks Dow Jones akan kembali ke level 16.000, Nasdaq ke 5.000, berarti terjadi guncangan pasar keuangan dunia. Maka indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan menuju ke level 3.588. Karena aset berisiko, aset investasi, itu bisnis, itu akan ditinggalkan semuanya. Mereka akan semuanya mencari aman. Para investor besar di dunia sekarang kembali ke surat utang Amerika Serikat, ke obligasi, mencari keamanan, mencari fixed income, pendapatan pasti. Nah, ada yang banyak sekali narasi lagi yang tetap bilang kalau terjadi resesi, terjadi perlambatan ekonomi dunia, disuruh investasi paling bagus adalah emas. Nah, emas itu termasuk dalam komoditi. Ya. Emas pun juga, emas tidak memberikan keuntungan pasti seperti di obligasi, fixed income. Emas itu hanya spekulasi, sama aja. Emas, Bitcoin, ya. Anda membeli minyak, simpan, Anda membeli batu bara, sama, tidak ada bedanya. Ya. Emas itu cuma harganya naik karena dipercaya bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Tapi pada saatnya nanti orang kekeringan likuiditas, maka harga emas itu akan jatuh. Sejatinya karena dia itu adalah keluarga dari komoditi, sama aja, komoditi logam. Maka harga emas itu akan jatuh. Ya, kedepannya akan menuju ke harga 1.450 US dollar per troy ounce. Sudah saya bicarakan prediksi ini di video saya bulan lalu. Tetapi di akhir Mei ini
mungkin harga emas akan menuju ke level. Anda ingat, kalau Anda masih membeli di gold futures emas, maka siap-siap nangis darah. Karena akhir Mei ini harga emas dunia itu akan menuju ke 1870. Targetnya ke 1870. Ada sesuatu yang harus dijemput di harga 1870 US dollar per barel harga emas dunia. Mungkin akhir Mei ini. Jadi kalau Anda posisi sell, Anda sangat menguntungkan sekali. Ya, kalau Anda posisi buy, Anda dengar narasi-narasi dari para mentor-mentor yang ilmu tingkat tinggi di langit-langit, dan Bank of America yang mengatakan bahwa harga emas dunia akan menuju 2.200 US dollar per troy ounce, ya, dan 2.300, 2.400, banyak sekali yang mengatakan harga emas akan ke sana. Apalagi ada yang membangun narasi bahwa kalau Amerika Serikat default membayar surat utang nanti ya 1 Juni ini, keputusannya ini, maka harga emas akan terbang ke 2.400, 2.300. Ya, ini mah orangnya suruh sekolah dulu, ya, belajar yang banyak ya, jangan asal ngomong ya, kagak jelas. Harga emas terbang dasarnya apa? Orang pengetatan likuiditas. Kalau pengetatan likuiditas, itu komoditas itu jatuh harganya. Itu yang benar gitu. Nah, Anda buktikan nanti omongan saya ini. Anda buktikan video saya ini. Apakah saya yang benar atau yang punya ilmu sampai ilmu di atas-atas langit itu untuk memprediksi harga-harga dunia mengatakan bahwa US dollar akan anjlok ke 97. US dollar nggak bakal anjlok, US dollar akan terbang menuju ke indeks US dollar akan menuju ke harga 114 pada saat tahun 2022 itu. Semuanya akan kembali. Ini adalah tren kemunduran ekonomi karena kuncinya ekonomi itu. Jadi Anda harus pakai logika ekonomi. Dasarnya yang saya kasih bocoran ke Anda, itu lihat di sektor perbankan. Kalau perbankan sudah mengetatkan kreditnya, pinjaman, maka sektor usaha akan kelimpungan. Usaha akan susah, tidak ekspansif lagi. Amerika kalau sudah begitu, maka itu akan virus, akan punya dampak menjalar ke seluruh dunia. Karena Amerika adalah barometer. Amerika adalah ibaratnya di atas gunungnya, air mengalir dari atas. Amerika adalah pembeli terbesarnya, uang dari sana. Kalau uang di sana sudah mengering, maka semua kena dampaknya. Kita ini katanya pembeli barang-barang kita, ya, yang mengimpor barang atau tujuan ekspor terbesar kita adalah China. China sudah deflasi. Bentar lagi batu bara, minyak sawit tidak dibeli oleh China. Maka kita juga China berhemat, maka kita kena dampaknya, kita mengering. Jadi ada efek yang dikatakan efek domino atau efek saling kait-mengkait, spill over apa segala macam yang dikatakan Ibu Sri Mulyani dan lain-lain itu di seluruh dunia itu memang benar. Itu kita tidak bisa terlepas dari kondisi globalisasi ini. Ya, itulah yang terjadi. Maka kalau bisnis menjadi menurun, ya, maka akan tercermin karena underlying dari saham itulah bisnis-bisnis perusahaan-perusahaan yang secara di luar sektor real mereka melakukan usahanya, saham itu menggambarkan itu, underlying itu, maka harga saham pun akan jatuh semuanya. Itu logika yang saya bicara. Logika sangat simpel, sederhana aja. Tidak usah terlalu banyak mendengar narasi-narasi yang gak jelas. Anda tersesat. Ya, seperti membeli emas itu sangat saya kenapa saya ulang-ulang itu tersesat. Harga emas itu akan jatuh dalam. Harga emas itu bukan emas itu hanya di saat inflasi tinggi. Memborong emas untuk melindungi nilai dari inflasi. Inflasi ini sudah mulai kembali menurun di Amerika Serikat. Karena suku bunga kalau sudah makin tinggi, maka harga emas itu sejatinya harga emas itu akan drop lawan dari suku bunga. Ini makanya kenapa suku bunga tinggi ada saja orang yang menyuruh membeli emas.
Saya hadir di video ini karena memberi Anda itu edukasi yang benar, yang masuk akal gitu. Yang sesuai logika ekonomi. Jangan lari jauh, kebalik-balik dari sini. Batin saya tidak tenang kalau hal ini tidak, sesuatu yang tidak benar itu dikonsumsi oleh kalian. Makanya saya selalu mengatakan bahwa salah kalau harga emas itu akan naik, harga emas akan drop. Semua komoditi oil, minyak pun akan drop harganya. Karena dunia ini akan menuju ke resesi. Akan terjadi kebangkrutan ekonomi. Usaha-usaha, dunia usaha akan melemah. Kalau mereka melemah semuanya, kenapa? Karena satu adalah kredit sudah diketatin. Ya, suku bunga tinggi perbankan itu sudah ketat di Amerika Serikat. Untuk menjaga bank-bank itu akan pendapatannya lemah, akan terjadi krisis di perbankan. Janet Yellen, Menteri Keuangannya sudah mengatakan bahwa sebaiknya bergabung, merger, satu bank saling menguatkan. Maka ini kondisi yang parah, rapuh sudah terjadi. Makanya disyaratkan gitu, daripada nanti ada bank bangkrut, mendingan kalian merger aja, gabung gitu, untuk memperkuat sektor perbankan. Karena memang sudah ada atmosfer yang mengetatkan likuiditas. Maka itu mengurangi pendapatan dari perbankan. Suku bunga tinggi juga akan punya dampak lagi usaha-usaha yang akan terjadi default juga. Usaha-usaha swasta di saat kondisi begini terjadi gagal bayar itu banyak, itu akan mempengaruhi pendapatan dari bank-bank gitu. Nah, ini masalah yang besar yang akan terjadi nanti. Maka apa kalau narasi yang saya mengatakan bahwa akan terjadi kebangkrutan ekonomi dunia, pasar keuangan akan jatuh, itu fakta yang akan terjadi. Itu ialah yang benar. Kalau mengatakan harga emas akan naik setinggi-tinggi 2.300, 2.200 menurut Bank of Amerika dan lain-lain, itu gimana ya? Orang suku bunga tinggi, harga emas naik. Orang sudah susah likuiditas, kok harga emas naik? Harga emas dibanding obligasi kalah jauh. Pendapatan obligasi lebih pasti daripada emas. Emas itu masih gambling, spekulasi. Bisa harganya turun. Emas itu sama aja dengan minyak, oil, batu bara, dan lain-lain. Bisa naik, bisa turun. Gitu. Ya, yang pintar, yang gimana ya, yang cerdas ya melihat ini. Maka harga komoditi itu ditinggalkan, akan bakal anjlok semuanya. Komoditi bakal anjlok. Harga saham dunia akan jatuh. Ya, US dollar makin menguat. Itu kebalikannya. US dollar tetap kuat. Surat utang Amerika Serikat akan diburu terus. Dan apa yang menjadi inisiatif, menjadi rencana, planning, menjadi sesuatu yang ambisi China, Rusia, BRICS, negara-negara BRICS, India, Afrika Selatan itu untuk menandingi melawan Amerika Serikat, ya, buat mata uang tunggal bersama, ya, itu mah selesai bubar. Jadi dari dulu seperti itu, selalu mereka berusaha untuk melawan Amerika, ternyata tidak bisa. Mereka kalah dengan infrastruktur Amerika, mereka kalah semuanya. Maka US dollar itu tetap menjadi cadangan devisa dunia di tahun-tahun berikutnya. Ya, seperti itulah sistem yang sudah dibangun. Ya, sistem yang sudah dibangun dengan IMF dan lain-lain semuanya, itu tetap memproteksi US dollar, dan US dollar menjadi kekuatan dunia, cadangan devisa dunia. Nah, jadi ya itu tadi saya katakan bahwa komoditas akan jatuh semuanya, saham akan jatuh, ya, kembali ke US dollar, akan sangat menguat. Nah, di sini peluang yang terbesar adalah tetap yang paling bagus, yang paling itu adalah trading di futures, di derivative futures. Karena kalau Anda trading saham,
ini akan ada selama bulan akhir Mei, Juni, Juli, itu terus bursa saham akan ditinggalkan. Harga saham akan berguguran jatuhnya. Harga emas jatuh, harga komoditas jatuh, semuanya karena harga minyak motor penggeraknya jatuh. Nah, kalau kondisi jatuh begini, ya tidak mungkin Anda bisa di trading saham atau di lain-lain bisnis yang lain. Yang ada hanya kesempatan peluangnya adalah di futures market. Ya, hanya futures market. Ribuan kali saya mengatakan terbaik adalah di futures market. Anda segera email saya dan saya akan berikan Anda solusinya. Email saya. Dan saya berikan manfaat, solusi, dan bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan, ya. Anda bisa cuan di futures market. Jangan lupa channel ini di subscribe dan sebarkan kepada semua orang. Sukses untuk Anda.